belajar tentang turunan biasa dari suatu fungsi vektor. Jadi kalau saya punya fungsi vektor f bergantung pada t yang komponen-komponennya isinya f1t, ini bergantungnya variabelnya bebas ya, boleh x, boleh y, boleh z, boleh t. Komponen untuk i f1t, komponen untuk j f2t, komponen 3 untuk k f3t ya. Turunan biasanya terhadap fungsi vektor f biasa seperti ini ya, diturunkan biasa. Nah, dti untuk komponen i nya, df2t, dt untuk komponen j, kemudian df3 turunan terhadap t, ini t untuk komponen vektor k dari suatu fungsi vektor ft. Nah, sekarang kita akan belajar tentang turunan parsial. Nah, sebelum masuk ke turunan parsial, kita akan masuk pada fungsi skalar 3 variabel ya. Kalau kemarin suatu fungsi skalar satu variabel, jadi kalaupun dia fungsi f ya, misalnya di sini alfa t sinus kuadrat t ya, seperti itu. Jadi dia fungsi skalar yang bergantung pada t. Nah, sekarang variabelnya yang kemarin hanya satu, sekarang ada 3 variabel. Notasinya sama, biasanya menggunakan alfabet seperti ini, alfa, beta, gamma, psi ya, bebas, tetapi dia variabelnya ada 3, punya x, y, z. Isinya di sini fungsi skalarnya ya x, y, z. Ada variabel x-nya, ada variabel y-nya, ada variabel z-nya. Misalnya x kuadrat sin yz ya, atau ln y kuadrat z x. Nah, x-nya ketinggalan. Nah, seperti itu fungsi skalarnya. Nah, sekarang fungsi fungsi vektor 3 variabel sama dengan fungsi skalar, hanya dia berupa vektor. Otomatis notasinya kita menggunakan notasi vektor dengan variabelnya 3 x, y, z ya. Lalu sama dengan komponennya f1 bergantung pada x, y, z. Di sini untuk komponen vektor i, kemudian f2 x, y, z untuk komponen vektor c, dan yang ketiga f3 x, y, z untuk komponen vektor k. Oke, jadi ada 3 variabel yang membedakan dengan yang di awal ketika turunan biasa. Nah, kemudian fungsi vektor yang bergantung pada 3 variabel ini bisa kita turunkan. Karena ada 3, maka ada istilah turunan parsial dari suatu fungsi vektor ya. Pertama, fungsi vektornya sudah yang ini ya, saya nggak perlu tulis lagi. Nah, itu turunan parsial fungsi vektor terhadap, karena di sini x, y, z ya, kita tinggal terhadap x, atau turunan parsial fungsi vektor terhadap y, dan yang terakhir terhadap z. Kalau di sini saya ganti a, b, c, otomatis dia akan mengatakan turunan parsial fungsi vektor terhadap a, ini b, ini c. Jadi bergantung pada variabel yang ada di fungsi vektornya. Dan turunan parsial fungsi vektor terhadap x seperti apa? Kalau saya ulang lagi, vektor f x, y, z ya, yang isinya komponen-komponennya f1 x, y, z i, f2 x, y, z j, plus f3 x, y, z k. Maka turunan parsial, kalau kemarin turunan biasa notasinya d ya, di biasa seperti ini. Kalau untuk turunan parsial fungsi vektornya, kita sebut d-nya agak sedikit lebih cantik ya, agak ngeluar. Nah, seperti ini, kayak angka 2 ya. D turunan parsial
vektor fxyz terhadap ini, terhadap x nih, kurang terhadap x ya. Berarti saya menurunkan masing-masing komponen i, j, k terhadap x nya. Yang lainnya y dan z kita anggap sebagai skalar. Nanti saya kasih tahu. Nanti kalian sudah pernah mendapatkan ini di kalkulus ya, turunan parsial. Turunan berarti diferensial. Sudah pernah mendapatkan itu, tapi saya yakin kalian pasti lupa. Berarti ini turunan pertama, turunan atas f1 xyz parsial terhadap x untuk komponen i, f2 parsial f2 terhadap x komponen c, kemudian yang terakhir yang ketiga terhadap x untuk komponen yang k. Misalnya mudah aja saya kasih contoh fungsi vektornya. Apa ya? 2xz kuadrat i misalnya begitu. Sinus xz c plus e pangkat xz k ya. Nah, ini berarti kalau saya mau menentukan turunan parsial fungsi f tersebut terhadap x ya, ini terhadap x, berarti x di sini adalah sebagai variabel, sementara y dan z adalah sebagai skalarnya atau koefisien dari x-nya. Jadi ini gabung dengan 2. Turunan dari x adalah 2 ya, karena dia sebagai koefisien dari x, karena di sini diturunkan terhadap x, maka dia masih tetap. Ibaratnya kayak YZ ini saya anggap dia sebagai suatu koefisien 5 misalnya gini ya. Berarti kan 2x kali 5 ini ya toh. Berarti ini sama saja 2 dikali 5 dikali x. Turunan terhadap x, berarti x dianggap variabel, sementara variabel-variabel yang lainnya dianggap sebagai koefisien dari x-nya. Otomatis kalau seperti ini turunan dari 2 dikali 5 dikali x adalah 2 dikali 5 ya. Nah, ini 5 nya saya rubah lagi menjadi yz kuadrat i ditambahkan dengan sinus x yzc. Berarti turunan sinus x yz terhadap x, berarti yz dianggap sebagai koefisien dari x. Sama halnya ketika kalian menurunkan sin 2x ya. Turunkannya bagaimana? Diturunkan ininya dulu. Ini kalau turunannya sin 2x berarti kan 2 turunan sin kosinus 2x ya kan. Nah, berarti sama dengan yang ini. YZ ini saya anggap sebagai koefisien dari x, karena di sini diminta untuk turunan parsial terhadap x. Berarti xyz saya turunkan ya, ini saya turunkan, dia menjadi YZ sinus diturunkan kosinus xyz c ya kan. Nah, ini saya kasih contoh yang gampang-gampang ya, nanti yang latihan tidak terlalu gampang, agak sedikit naik kesulitannya. Sekarang xyz k. Nah, sama dengan teman yang lainnya ya, di sini turunan parsial terhadap x, berarti di sini ketemunya apa? Kalau saya punya e pangkat 2x, ini kan bisa saya rubah ya. xyz boleh saya pindah-pindah jadi yzx ya. YZ di sini saya penaknya atau supaya kalian ingat, di sini saya gantikan dengan 2. Turunan ini jadi menjadi turunan dari 2x 2 e pangkat 2x. Berarti kalau yang ini menjadi yz e pangkat x yz untuk komponen k-nya. Nah, itu turunan parsial, contoh turunan parsial fungsi vektor terhadap x ya. Sekarang kalau misalnya turunan parsial ini terhadap x, saya ambil x nya, berarti
turunan parsial terhadap, tadi udah ada F ya, nggak saya tulis lagi, terhadap turunan parsial tadi fungsi vektor terhadap Y, sama fungsi vektornya F berarti 2F XY Z diturunkan terhadap Y ya, terhadap Y sama dengan 2F1 XYZ diturunkan terhadap Y I, kemudian untuk yang komponen J nya sama juga Y J, yang terakhir komponen yang ketiga DF3 XYZ terhadap Y K. Ini jangan lupa notasi vektornya. Oke, ini terhadap Y, turunan parsial fungsi vektor F terhadap Z sama do. Saya harap kalian menggambar turunan parsialnya itu jangan sampai gini ya, nggak boleh ya. Ini karena ini notasi untuk turunan biasa. Kalau turunan parsial seperti ini, do F X Z per do tadi terhadap Z berarti do Z. Ini yang pertama, untuk komponen I nya do Z plus F2 XZ J Z terakhir do F3, kelihatan ya, XZ do Z IJK. Selesai. Nah, ini 3 turunan parsial vektor terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Berarti kalau ini contoh yang F ini saya turunkan parsial terhadap Y, bisa ya, 2XZ kuadrat I, ya kan, karena Y nya sebagai variabel, 2XZ kuadratnya sebagai koefisien. Kalau yang ini sama Y nya sebagai variabel, maka tersisa XZ kosinus XZ J. Yang ketiga ini sama Y sebagai variabel, berarti XZ sebagai koefisien, E pangkat XZ K. Ya, terus habis itu terakhir, mana ya, sini ya, bawah sendiri ya, turunan parsial F XZ terhadap Z. Maka saya punya terhadap Z, di sini Z kuadrat ya, berarti saya punya 4XZ I diturunkan 2 turun, Z nya masih sisa, berarti 2 kali 2 4 XZ, Z nya masih ada. Kemudian turunan yang ini, bagian komponen yang J dia menjadi Z ya, berarti XY nya depan, sinusnya jadi kosinus XZ J. Komponen yang terakhir ketiga sama dengan teman-teman yang lainnya, XY E pangkat XZ K. Oke, itu ya. Sekarang kalian sebagai tugasnya coba, kalau saya punya ini tidak harus F ya, bisa G, bisa H. Ini kebetulan saya terlanjur nulisnya F ya, nggak apa-apa. Saya punya fungsi vektor fungsi vektor F variabel XYZ, 3 variabel, punya komponen IJK nya E pangkat XY min Y kosinus X I ditambahkan X kuadrat Y min X pangkat 3 J plus X kuadrat sin Y plus Z pangkat 5K. Ya, agak sedikit panjang dari contoh yang tadi, tapi mudah ya. Nah, ini turunkan masing-masing
fungsi f pertama turunkan parsial terhadap x, kemudian yang kedua turunan parsial fungsi f terhadap y, dan yang terakhir turunan parsial fungsi f terhadap z. Ya. Nanti ketentuan pengumpulannya kita bicarakan nanti. Oke, itu ya, silahkan dikerjakan individu. Nah, kita masuk ke sifat turunannya. Sifat turunan parsial pada fungsi vektor. Oke, kalau saya punya f x y z ya, ini komponennya ada ya, nih c k, kemudian fungsi vektor g. Saya punya dua fungsi vektor, yaitu fungsi vektor f x y z, kemudian fungsi vektor g x y z, masing-masing komponennya. Berarti sini f1, sini f2, sini f3, yang di sini g1, g2, g3. Oke, kemudian saya punya fungsi skalar alfa x, y, z. Tiga fungsi ini, baik fungsi vektor maupun fungsi skalar, diferensiabel. Maka saya akan punya ketiga sifat berikut. Yang pertama, fungsi f didotkan dengan fungsi g, diturunkan parsial terhadap x, maka ini dot ya, sama seperti ketika kalian menurunkan biasa kalau perkalian, hanya ini bedanya adalah fungsi parsial. Ini f didotkan dengan fungsi vektor g, ditambahkan dengan fungsi vektor f didotkan dengan turunan parsial fungsi vektor g terhadap x. Sama kan, kalau kalian punya u kali v, berarti u aksen v plus u aksen. Nah, ini hanya aksen di sini, turunannya di sini dia berupa turunan parsial. Ini dot, karena di vektor ada dua jenis perkalian, yaitu dot dan cross. Nah, ini satunya lagi cross ya. Y lah, nggak apa-apa, sini sudah x. Ini kalau misalnya saya ganti y, sama ya, di sini juga y terhadap y, ini juga terhadap y. Ini sama dengan ini, tetapi bedanya hanya jenis perkaliannya. Do f, do y cross g plus fungsi vektor f cross do turunan parsial g terhadap y. Perbedaannya cross, ini dot, ini dot. Ya, yang ketiga sama, tapi saya kalikan dengan skalar alfa vektor f turunan terhadap z ya. Oke, berarti sama saja dengan konsep yang ini. Saya punya turunan alfa terhadap z, turunan parsial alfa terhadap z dikalikan pada fungsi vektor f ditambahkan fungsi skalar alfa dikalikan dengan turunan parsial f terhadap z. Ya, ini dikalikan biasa ya, berarti kan di per komponen di f dikalikan ya. Ada f tadi kan ada ijk, berarti alfa dikalikan yang di sini, alfa kalikan yang di sini, alfa kalikan di sini. Nanti ketemu ini. Oke. Nah, sekarang misalnya tambah satu ya, tambah. Kalau saya di sini ada dua, turunan kedua dari suatu perkalian fungsi vektor. Ini dot, anggap aja begitu. Do x, do y. Berarti yang kamu kerjakan adalah yang sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini saya punya seperti ini. Kurung do
kurung gini terhadap Y. Ini rumus yang ini kamu masukkan yang sini. Berarti ini do F per do Y dot G ditambah F dot do G per do Y. Ya, atau saya tuliskan kalau bingung. Do Y, berarti di sini saya punya ini kan kurung, berarti turunan parsial F terhadap Y didotkan dengan vektor fungsi vektor G ditambahkan dengan fungsi vektor F didotkan dengan turunan parsial G terhadap Y. Oke, ini ada kurung lagi. Nah, ini kamu kerjakan dulu, baru di turunan parsialkan terhadap Y. Ya, seperti itu. Sifat itu tadi digunakan untuk mengerjakan seperti ini. Perhatian. Kalau saya punya fungsi skalar alfa x z yang isinya 2x kuadrat sin YZ, kemudian saya punya fungsi vektor f z isinya mx kuadrat y plus i plus e pangkat min 2 xzj plus x kuadrat cos YZ k. Saya punya fungsi vektor g x kuadrat sin y kuadrat zi plus 1 YZ, kelihatan nggak? Plus 1 YZJ plus ln 2x plus 1 K. Nah, kalian diminta tentukan 2 soal saja. Turunan kedua, yang pertama terhadap Y, yang kedua terhadap X. Fungsi vektor G dot fungsi vektor S X kok G kok S. Turunan kedua terhadap Y dan terhadap Z dari alfa dikali fungsi vektor F. Oke, silakan kalian coba di rumah ya, sekalian mengasah atau mengingat kembali cara menurunkan suatu fungsi dengan 3 variabel atau turunan parsial. Kemudian materi mengenai turunan parsial mana tadi awalnya itu ini ya. Kalau nggak ada judulnya turunan parsial, kita akan sambung lagi besok dengan diferensial total. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.